Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir. Silakan dikeluarkan alat tulis dan juga bukunya masing-masing. Kalau sudah, silakan bukunya dibuka bab pertama. Nah, di bab pertama ini kita akan mempelajari mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai perpangkatan. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami maksud dari perpangkatan. Yang kedua, kalian diharapkan mampu memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat perpangkatan. Nah, kalian tahu nggak teorema Pitagoras? Tahu. Nah, itu baru, kalau nggak salah, materi kelas 8 semester 2. Berarti baru kemarin. Masih ingat dong bagaimana bunyi teorema Pitagoras? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, benar sekali. Jadi, C kuadrat, A kuadrat, dan B kuadrat itu merupakan perpangkatan. Nah, jadi sangat penting bagi kalian untuk mempelajari materi perpangkatan ini karena konsep perpangkatan ini diterapkan untuk menghitung rumus atau perbandingan. Jadi tetap semangat dalam belajar dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, berbicara mengenai perpangkatan, sebenarnya kalian tahu nggak sih apa perpangkatan itu? Tahu. Apa? Perkalian berulang dari suatu bilangan. Ya, benar sekali. Jadi, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan sebanyak n kali. Di mana bentuk umumnya perpangkatan ini A pangkat N. A pangkat n sama dengan A kali sekian dikali A. Nah, di mana n-nya ini sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di sini A-nya ini disebut dengan bilangan pokok. Atau juga bisa disebut absis. Sedangkan n-nya ini disebut dengan pangkat. Nah, kalau dinyatakan dalam perkalian berulang, n-nya ini dikalikan sebanyak n kali. Langsung saja ke contohnya. Misalnya 2 pangkat 4. Kalau dinyatakan dalam perkalian berulang, menjadi 2 kali 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 lagi atau tidak? Enggak. Kenapa? 4 kali. Pangkatnya 4. Iya, karena pangkatnya 4. Nah, di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, selanjutnya ke sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat bilangan berpangkat itu ada 5. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari 3 sifat bilangan berpangkat saja. Untuk yang 2 sifat bilangan berpangkatnya
kita pelajari di pertemuan minggu depan. Nah, sifat bilangan berpangkat yang pertama itu adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A M pangkat M ditambah N. Contohnya 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Nah, kalau berdasarkan sifat bilangan berpangkat yang pertama, ini menjadi gimana? 5 pangkat 4 tambah tambah 2 sama dengan 5 pangkat 6. 6. Lalu sifat bilangan berpangkat yang kedua, yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contoh A, contohnya 2 pangkat 6 per 2 pangkat 4. Nah, berdasarkan sifat bilangan berpangkat yang kedua menjadi 2 pangkat 6 kurang 4 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, contoh lagi. Misalnya di sini 9 A pangkat 4 B pangkat 2 per 3 A B. Nah, untuk yang ini kita bagi dulu konstantanya dengan konstanta, variabel A dengan A, variabel B dengan B. Jadi kita bagi dulu yang ini. 9 dibagi 3 lalu variabelnya bisa mengikuti sifat bilangan berpangkat. A pangkat 3 pangkat 3 ya, 4 dikurangi 1. Lalu yang B pangkat 1 ya, 2 dikurangi 1. Atau bisa tidak ditulis. Lalu sifat bilangan berpangkat yang ketiga itu A kurung A pangkat M kurung pangkat N sama dengan A M dikali N. Contoh kurung 6 pangkat 5 kurung pangkat 2. Kalau berdasarkan sifat bilangan berpangkat yang ketiga menjadi 6 pangkat 5 kali 2 sama dengan 6 ke 10. Oke. Di sini ada yang ditanyakan? belum. Jika belum, di sini saya mempunyai satu soal lagi. Silahkan yang ingin mencoba menyelesaikannya, silahkan maju. Nanti saya kasih poin plus bagi yang maju. Silahkan.
Baik, sudah benar ya. Teman-teman yang lain ada yang masih kesulitan? Tidak. Kalau begitu silahkan dicatat terlebih dahulu. Baik. Baik, jika sudah, saya kira materi hari ini sudah cukup. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita buat kesimpulan dulu mengenai pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar mengenai apa saja? Yang pertama, kita pelajari mengenai definisi perpangkatan. Nah, bentuk umum dari perpangkatan A Pangkat S sama dengan A kali A sampai A kali A. Lalu yang kedua, kita belajar mengenai sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat bilangan berpangkat ada berapa? 5. Hari ini kita belajar berapa sifat? 3. Nah, ada 3. Yang pertama, bunyinya A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah M. ya. Yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi M. ya. Yang ketiga, A pangkat M di dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. oke, baik. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian tentang materi hari ini, silahkan dibuka bukunya halaman 15. Silahkan dikerjakan di rumah soal 5 itu. Kemudian minggu depan nanti kita bahas bersama. Baik, silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.